Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Muhammad Arif di channel Arifologi. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah ilmu pengetahuan ya, salah satu materi yang menjadi kajian di filsafat ilmu. Ilmu pengetahuan yang dibahas di sini tentu saja adalah sains modern. Bagaimana sejarahnya? Berbicara tentang sains modern, maka sosok yang pertama kali memulai metode sains modern itu adalah Kopernikus. Mengapa sosok ini? Kopernikus adalah sosok yang bisa dianggap sebagai pelopor sains modern karena cara berpikirnya yang berbeda dengan ortodoksi gereja pada saat itu. Sebelum Kopernikus ini hadir, gereja itu punya sistem kepercayaan astronomi yang menyatakan bahwa bumi itu adalah pusat. Kepercayaan ini diadopsi dari astronomi Ptolemaik ya, yang dari Yunani kuno dan bahkan juga tertera di kitab suci gereja pada saat itu. Di situ dikatakan bahwa bumi adalah pusat semesta. Hadirnya Kopernikus menantang teori ini, menantang sistem astronomi ini. Dia menghadirkan hipotesis bahwa bumi itu bukanlah pusat semesta, melainkan mataharilah yang merupakan pusat dari semesta ini. Jadi yang merupakan pusat menurut Kopernikus bukanlah bumi, tetapi matahari. Ini tentu saja ide ini merupakan ide yang sangat berani pada masanya. Sehingga Kopernikus yang merasa bahwa ide ini akan membahayakan dirinya, dia baru menerbitkan karyanya yang membahas tentang matahari itu adalah pusat pada akhir masa hidupnya. Sehingga dia tidak secara langsung mendapatkan kritik atau kecaman dari gereja, walaupun dia sendiri juga orang gereja ya, pengurus gereja dia. Sehingga bahkan bukunya itu dia persembahkan kepada paus seperti itu. Tetapi karena dia keburu wafat setelah baru menerbitkan, terus kemudian tidak lama setelah itu dia wafat, dia menerbitkan tahun 1543 dan 1543 juga dia wafat, sehingga dia tidak secara langsung mendapatkan kecaman dari gereja. Tetapi walaupun tidak secara langsung mendapatkan kecaman dari gereja, hipotesis Kopernikus bahwa matahari itu adalah pusat mendapatkan tantangan serius dari kalangan agamawan pada saat itu. Salah satunya seperti John Calvin. John Calvin ini menyatakan bahwa siapa yang berani menempatkan Kopernikus di atas kuasa Roh Kudus? Bukankah jelas di kitab suci tercatat bahwa bumi itu adalah pusat? Jadi kalau Anda kemudian mempercayai Kopernikus yang menyatakan bahwa matahari merupakan pusat semesta dan bukan bumi, berarti Anda telah menempatkan Kopernikus di atas Roh Kudus. Ya. Jadi kecaman-kecaman seperti ini yang muncul di dalam lahirnya pemikiran Kopernikus ini. Tetapi inti dari penolakan atas ide Kopernikus bahwa matahari itu adalah pusat, bukan bumi, itu tidak lain adalah soal otoritas saja. Ini bukanlah soal upaya mencari kebenaran yang ditolaknya. Jadi yang ditolak itu bukanlah upaya Kopernikus untuk mencari kebenaran, tetapi otoritas saja. Karena ide Kopernikus ini dianggap bisa mengganggu otoritas gereja saat itu. Sehingga penolakan itu pun muncul. Jadi penolakan ini sebenarnya bukan upaya mencari kebenaran, tetapi adalah upaya perebutan otoritas. Gagasan Kopernikus yang masih berupa hipotetis itu kemudian dilanjutkan oleh Johannes Kepler. Kepler menggunakan teleskop untuk mengamati lintasan planet-planet di alam semesta. Dia kemudian melakukan kritik juga terhadap Kopernikus yang masih berupa hipotetis itu, karena Kopernikus masih mengandaikan begitu saja pergerakan bumi terhadap matahari itu berbentuk bulat yang oleh Kopernikus ini. Menurut Kepler, setelah dia mengamati menggunakan teleskop,
lintasan bumi terhadap matahari itu bukanlah berbentuk bulat, tetapi berbentuk elips. Jadi berbentuk elips, bukan berbentuk bulat. Ini jadi Kepler ini menghadirkan gagasan baru melampaui Kopernikus yang menyatakan bumi itu mengelilingi matahari dalam bentuk bulat. Dia dengan beberapa pengamatannya dia mengatakan bahwa bumi itu mengelilingi matahari dalam bentuk elips, bukan bulat. Nah, kritik Kepler ini yang menyatakan bahwa gerakan lintasan bumi mengelilingi matahari secara elips ini tidak hanya menyasar asumsi Kopernikus, tetapi juga menyasar asumsi kuno yang diadopsi oleh gereja, asumsi Ptolemaic tadi, yang diadopsi oleh gereja bahwa gerakan benda-benda langit, planet-planet itu bersifat simetris. Nah, karena demikian maka untuk kedua kalinya pandangan lama otoritas gereja itu mendapatkan tantangannya. Kalau sebelumnya dari Kopernikus, ini sekarang dapat tantangan dari Kepler. Berikutnya, tantangan-tantangan terhadap otoritas gereja itu kembali berlanjut. Salah satu tokoh yang melanjutkan tradisi Kepler dan Kopernikus itu adalah Galileo. Galileo adalah ilmuwan yang hidup di abad ke-17-16. Dia melahirkan konsepsi untuk melawan konsepsi lama yang dipegang oleh gereja. Galileo menyatakan, jadi lebih dari Kopernikus maupun Kepler, Galileo menyatakan bahwa selain bumi itu berputar mengitari pusatnya, mengitari matahari secara elips, bumi itu pada prinsipnya juga berputar pada sumbunya. Jadi bumi juga berrotasi selain berevolusi, seperti itu. Ini yang diyakini oleh Galileo. Tidak seperti Kopernikus maupun Kepler yang lebih beruntung, Galileo tidak seberuntung mereka. Galileo adalah pewaris Kopernikus dan Kepler, tetapi dia yang secara langsung mendapatkan tekanan secara langsung dari gereja. Dia ditekan, diancam oleh gereja, bahkan sempat dia disuruh menandatangani perjanjian untuk tidak lagi menyatakan gagasan-gagasan sebagaimana yang dia yakini. Bahkan saat dia mau menandatangani perjanjian itu, dia sempat bergumam katanya. Konon dia sempat bergumam. Padahal bumi memang terus berputar ya, memang terus begitu, bumi akan terus berputar, begitu katanya. Begitu kata Galileo. Tapi dia tetap terpaksa demi menyelamatkan hidupnya, dia terpaksa untuk menandatangani perjanjian itu. Sosok Galileo ini merupakan sosok yang sangat luar biasa. Dia merupakan sosok pertama yang menggagas banyak prinsip. Salah satunya adalah prinsip objektivitas dalam sains modern. Prinsip objektivitas ini merupakan ciri khas dari sains modern yang membedakannya dengan yang lain. Jadi pada saat itu Galileo Galilei ini mempunyai gagasan bahwa objektivitas sains itu harus ditegakkan. Objektivitas sains itu harus ditegakkan dan dibersihkan dari yang namanya subjektivitas dan otoritas. Gangguan objektivitas dan otoritas. Bahkan dia pernah menyatakan seperti ini. Catatan pengamat yang berasal dari pengamatan yang sangat langsung sekalipun itu harus disingkirkan. Karena bisa jadi mengganggu objektivitasnya. Ada unsur subjektivitas yang terjadi di situ. Di luar itu dia bahkan menyatakan bahwa kekuasaan atau otoritas itu tidak otoritas gereja, otoritas agamawan pada saat itu tidak punya hak, sama sekali tidak punya hak untuk mencampuri aktivitas pencarian kebenaran sains modern atau ilmu pengetahuan. Menurut dia, agamawan yang punya otoritas sekalipun, dia tidak berhak untuk meracik obat atau menyusun atau membangun rumah sebagaimana arsitek.
meracik obat sebagaimana dokter, atau membangun rumah sebagaimana arsitek, kata dia. Karena kalau demikian, kita akan mengorbankan pasien yang sakit karena risikonya dia tidak ahli di bidang itu, dan risiko bangunan rubuh oleh otoritas. Jadi risiko bangunan rubuh karena tidak dibangun oleh arsitek tetapi otoritas. Jadi otoritas pada saat itu menurut Galileo itu harus berhenti untuk mencampuri urusan aktivitas pencarian kebenaran yang dilakukan oleh sains modern. Ini adalah cikal bakal objektivitas yang digagas oleh Galileo Galilei dan menjadi ciri khas sains modern. Ilmuwan berikutnya yang melanjutkan tradisi Kopernikus, Kepler, dan Galileo ini adalah Isaac Newton. Ilmuwan yang hidup di abad ke-17 dan ke-18 ini memperbaiki dan menyempurnakan gagasannya Kepler dan Galileo Galilei dengan menghadirkan model yang akurat tentang sistem planet. Dia menghadirkan model yang akurat tentang sistem planet yang kemudian dikenal sebagai hukum-hukum Newton. Di sini kemudian dia memberikan penjelasan matematis terhadap alam. Jadi dia menghadirkan penjelasan matematis terhadap alam, sehingga dengan penjelasan matematis terhadap alam ini dia bisa melakukan yang namanya prediksi ilmiah. Dia bisa menciptakan hukum-hukum. Kalau gerakan bumi seperti ini, berarti gerakan bumi ini sistemnya seperti ini. Dia kemudian menghadirkan persamaan-persamaan terhadap itu, kemudian bisa melakukan prediksi ilmiah dan menjadi rekayasa alam kemudian hari. Hal yang dilakukan oleh Newton ini kemudian digunakan untuk mengembangkan teknologi. Temuan Newton yang mematematikakan alam, teori-teori alam itu kemudian menjadi dasar untuk mengembangkan teknologi, sehingga kemudian terjadilah revolusi industri. Bersamaan dengan revolusi industri itu lahir, maka bersamaan itu pula era sains modern dimulai. Tradisi otoritas agamawan yang selama ini menguasai otoritas keilmuan saat itu kemudian dianggap sebagai penghambat. Gereja dengan otoritasnya itu kemudian dianggap sebagai penghambat ilmu pengetahuan, penghambat pengembangan ilmu pengetahuan sejak saat itu. Sejak saat itu kemudian sains modern pun berjaya, sains modern pun dimulai. Pernyataan bahwa sesuatu itu benar, misalnya X itu dianggap benar, itu tidak lagi didasarkan kepada otoritas apa yang membuat dia benar, atau tradisi apa yang meyakini dia benar, tapi kemudian menjadi apa buktinya. Sesuatu ini dianggap benar, buktinya apa? Buktinya apa? Inilah ciri khas sains modern, objektivitas dan bukti, penghadiran bukti-bukti seperti ini, bukan lagi otoritas yang ikut campur di dalam menghadirkan kebenaran. Demikian kira-kira penjelasan tentang sejarah ilmu pengetahuan, sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dari lahirnya hingga menjadi mapan, menjadi sains modern, menjadi sebuah era tersendiri yang membedai dengan era teologi. Itu untuk bacaan lebih lanjut kalian bisa membaca buku The History of Philosophy-nya Brian Magee. Saya mengambil dari situ. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.